Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari kecepatan alir udara. Untuk praktikum kecepatan alir udara, kita menggunakan alat fan anemometer. Dia ini dua alat sebenarnya. Jadi ada terdiri dari corong, kemudian alatnya tersendiri. Nah, biasanya kalau untuk mengukur kecepatan alir udara yang udaranya sebenarnya tidak terlalu kencang ya, misalnya area-area di luar ya, kita bisa menggunakan pakai corong ini. Tapi kalau kita lihat ini hanya ada di dalam ruangan 3 x 5 meter sini saja, dan kita lihat juga udaranya ini hanya keluar masuknya melalui AC ini saja, jendelanya tertutup ya, pintu juga tertutup, dia semuanya ventilasi tetap. Jadi sirkulasi udara hanya melalui AC. Kita cukup menggunakan alatnya saja tanpa corong. Kalau mau pakai corong kita masukkan, kalau tidak kita tarik. Karena di dalam ruangan ini kita pakai yang alat ininya saja. Alat fan anemometernya ini kita gunakan, kemudian kita cari posisi kurang lebih 1 meter dari tempat terjadinya pertukaran udara dari luar dan dalam ruangan, yaitu kita fokusnya sekarang adalah di AC. Nah, kita berada di dekat AC kurang lebih di 1 meter. Posisikan juga fan anemometernya yang kira-kira mengenai subjek ya, atau orang yang ada di ruangan tersebut, dan kita letakkan di sini saja ya, jangan terlalu tinggi. Kemudian kita pencet set untuk menghidupkan ya. Nah, setelah kita set, kita tunggu. Nah, yang bagian atas inilah, yang meter per second inilah yang merupakan kecepatan alir udara. Untuk kecepatan alir udara standarnya menurut Permenkes 2011 itu adalah di 0,15 sampai 0,25 meter per second. Kita lihat, kita tunggu dia berubahnya sampai berapa. Kalau misalnya ngulang-ngulang dan ngulang di titik yang sama terus, bisa kita pencet hold biar berhenti secara tetap. Karena tadi sudah ada beberapa detik berhenti, berarti kecepatan alir udara ini adalah di 1,13. Bahwa kecepatan alir udara itu standarnya di 0,15 sampai 0,25. Berarti kecepatan alir udara ini terlalu tinggi. Bisa jadi pertama, kecepatan alir udara ini terlalu tinggi karena PK dari AC ini yang terlalu besar. Kedua, kemungkinan tata kotak ruang ini yang harus kita perbaiki. Ketiga, mungkin juga beberapa ventilasi yang harus kita perbaiki. Jadi untuk menurunkannya, bentuk ventilasi, jumlah ventilasi, karena kita harus tahu ya, kalau untuk luas ventilasi itu minimal adalah kurang dari 10% dari luas ruangan. Kalau dia tidak mencukupi, berarti dapat menimbulkan beberapa gangguan kesehatan. Paling simpel adalah SBS, Sick Building Syndrome. Nah, itu karena biasanya gara-gara ini kecepatan alir udaranya terlalu tinggi, suhunya terlalu rendah dalam ruangan tersebut. Jadi penyakit-penyakit seperti itu akan mudah terserang pada beberapa orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Ingat lagi, untuk mengukur kecepatan alir udara ya, kita harus tahu dulu mana area-area atau posisi yang punya pertukaran udara dari luar dan dari dalam. Baik misalnya jendela ya, atau pintu. Nah, itu bisa kita ukur. Berhubung di dalam ruangan ini semuanya tetap, ventilasinya tetap, tidak bisa buka tutup, pintu juga tertutup dengan rapat, jadi tidak perlu kita ukur, cukup di AC-nya saja. Ibu rasa cukup ya praktikum untuk kecepatan alir udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.